Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Izin saya mewakili pemilik gedung. Pertama-tama mengucapkan bela sungkawa kepada korban dan keluarga. Semoga diberikan ketabahan. Selanjutnya mohon izin kami menginformasikan bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2025 gedung kami yang berada di Kuitang mengalami kebakaran akibat ada beberapa orang yang memang mencoba untuk masuk dan menimbulkan kerusuhan. Akibat dari hal tersebut hampir seluruh bagian gedung kami terbakar, dan mengingat kondisi gedung yang kita juga melihat kurang stabil, maka kami selaku pemilik gedung memutuskan untuk tidak melakukan atau melakukan kegiatan apapun di lokasi gedung tadi, serta kami hanya menempatkan pengamanan berupa security untuk menjaga gedung tersebut. Lalu berjalannya waktu, kami dari pemilik gedung berencana untuk melakukan renovasi atau perbaikan, sehingga kami menunjuk beberapa vendor untuk melakukan proses pengecekan di lokasi gedung kami tersebut untuk memastikan apakah memang gedung ini masih layak untuk direnovasi atau tidak. Pada saat proses pengecekan yang dilakukan oleh tim vendor tadi, kami mendapatkan laporan dari tim vendor bahwa mereka menemukan kerangka yang diduga kerangka manusia, dan atas temuan tersebut kami juga sudah melakukan pelaporan terkait dengan informasi temuan tersebut ke pihak Polres Jakarta Pusat. Mungkin demikian Bapak dari kami, terima kasih. Terima kasih Ihsan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kronologis penemuan ini, dan saat sekarang kami akan menyerahkan kepada Wadi Reskrim dalam kegiatan setelah menindaklanjuti hasil laporan dan informasi yang diterima. Silakan Pak Wadi Reskrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta rekan-rekan jurnalis, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan garis waktu tentang apa yang sudah dilakukan dalam upaya pencarian orang hilang, sekaligus bagaimana kami bekerja sama juga dengan posko orang hilang yang didirikan oleh teman-teman di Kontras. Selanjutnya, untuk garis waktu, kita tentunya sama-sama mengetahui bahwa periode tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 terjadi unjuk rasa dan kerusuhan yang sifatnya meluas di Jakarta. Salah satunya yang terdampak ada di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Kemudian dari hasil penelusuran kami di tanggal 29 Agustus ini kantor ACC diliburkan dan terjadi pembakaran maupun penjarahan di kantor ACC. Kemudian setelah situasi berangsur-angsur kondusif, di tanggal 1 September 2025 kami menerima laporan dari teman-teman di Kontras yang merilis data orang yang hilang atau orang yang belum terkonfirmasi. Kami mulai mengecek data-data yang dilaporkan oleh masyarakat yang belum bisa berkomunikasi dengan keluarganya kepada Kontras. Selanjutnya, periode tanggal 2 sampai 10 September, dari sekitar 44 orang yang dinyatakan hilang dalam laporan teman-teman di tim Kontras, kami dapat mengkonfirmasi 40 nama kurang lebih. Ini adalah kawan-kawan yang sempat
amankan, kita lakukan langkah preventif, maupun kawan-kawan yang kami lakukan upaya terakhir, yaitu penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di periodisasi waktu 25 sampai 31 Agustus 2025. Dari 40 ini ada yang sudah dikembalikan kepada keluarga, sudah bertemu, karena proses pemeriksaan hanya sifatnya permintaan keterangan, maupun yang masih menjalani proses hukum, baik di Polda maupun di Polres jajaran Polda Metro Jaya. Lalu upaya kita mulai mengerucut ke 4 nama, yaitu Saudara Eko, Saudara Bima, Saudara Farhan, dan Saudara Reno. Di periodisasi waktu yang sama, pemilik gedung juga membuat laporan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian rekan-rekan penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penanganan TKP di gedung tersebut, dan sudah ada juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat imbas dari peristiwa yang terjadi di Kuitang tanggal 29 Agustus 2025. Di tanggal 12 September, Bapak Kapolda memutuskan untuk membuat dan mengaktifkan posko orang hilang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang diawaki oleh Dithumas, Ditwasda, Dittelkam, Ditreskrimum, Ditresiber, dan 13 jajaran Polda Metro Jaya. Kami fokus untuk mencari 4 orang yang sampai dengan tanggal 12 September belum ditemukan. 5 hari setelah didirikan posko, alhamdulillah dari hasil komunikasi tim orang hilang Polda Metro Jaya bersama rekan-rekan di Kontras, kami dapat mengonfirmasi keberadaan Saudara Eko di Kalimantan Tengah dan Saudara Bima di Jawa Timur. Ini sudah kami umumkan ke rekan-rekan media di Mapolda Metro Jaya tanggal 18 September 2025. Halaman selanjutnya. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh pemilik gedung dan atas permintaan penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, tim Puslapor Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan TKP di gedung untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Kemudian periodisasi tanggal 23 sampai tanggal 29 September, tim sudah mulai menganalisis pengumpulan hasil penelusuran komunikasi dan digital Saudara Farhan periode tanggal 3 sampai 23 September. Dengan hasil kita temukan fakta bahwa Saudara Farhan telah menggadaikan handphonenya di daerah Jakarta Utara sebelum periodisasi kerusuhan terjadi. Kemudian juga kami juga mengumpulkan dan membahas hasil permintaan keterangan, hasil penelusuran keluarga, teman, saksi, serta penelusuran jejak aktivitas Saudara Farhan dan Saudara Reno. Kami berkesimpulan bahwa Saudara Farhan dan Saudara Reno terakhir terlihat di tanggal 29 Agustus 2025 sekitar daerah Kuitang. Penelusuran ini kami kumpulkan dari keterangan saksi-saksi mulai dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Mengapa di Surabaya? Karena keluarga besar dari Saudara Reno Sahputro Dewo ini berdomisili di Kota Surabaya, Jawa Timur. Halaman berikutnya, kembali. Di tanggal 1 Oktober ini tim Kontras dan tim orang hilang Polda Metro Jaya bertemu untuk mengupdate informasi. Kita sepakat untuk melakukan pertukaran informasi dan perkembangan pencarian serta berkomitmen memberikan perlindungan lebih kepada keluarga orang hilang.
kami sangat berterima kasih atas masukan teman-teman Kontras. Teman-teman Kontras ini pendamping pihak keluarga karena di tanggal 1 Oktober kami diberi koreksi dan diberi saran bahwa permintaan keterangan pendalaman terhadap kepada keluarga, mohon petugas kepolisian tetap memperhatikan waktu dan kenyamanan dari pihak keluarga. Ini langsung kami tindak lanjuti. Halaman berikutnya, di tanggal 13 Oktober 2025, tim Kontras dan tim Orang Hilang Polda Metro Jaya bertemu kembali. Kita membahas perkembangan pencarian orang hilang dan penyidikan klaster penghasut kerusuhan. Ini memang kami sepakati sebelumnya bahwa pertemuan-pertemuan akan terus berlangsung apabila terdapat informasi-informasi yang perlu disampaikan baik kepada tim Kontras maupun nanti tim Kontras akan meneruskan penyampaian informasi kepada pihak keluarga. Kemudian di tanggal 20 Oktober tim Kontras menyampaikan kepada kami melakukan penelusuran di beberapa lokasi dari hasil pengumpulan informasi Polda Metro Jaya maupun tim Kontras. Di tanggal 24 Oktober 2005 kami menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya di hadapan Komisioner Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Difabel atau Disabilitas, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi atau LPSK. Ini tim dari Komnas maupun Ombudsman memberikan masukan tentang hak selama proses penyidikan dan pencarian orang hilang. Berikutnya, di tanggal 30 kami dari Polda Metro Jaya menerima laporan dari rekan-rekan di Polres Metro Jakarta Pusat bahwa ketika tim inspeksi dari PT KIS ini memeriksa gedung, berawal dari aroma yang tercium di sekitar ruangan, nama ruangannya adalah underwriting room, di lantai 2 ditemukan 2 kerangka yang tertutup puing-puing reruntuhan plafon dan barang-barang. Kemudian di tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober 2025 kami langsung merespon laporan tersebut dengan mengupayakan pengambilan sampel DNA. Yang mendapat prioritas kami adalah keluarga Farhan dan Reno. Kemudian di waktu yang berbeda, berbeda, tim Kontras dan Polda Metro kami langsung konsolidasi menyikapi temuan kerangka yang terjadi di Kuitang, dan kami sepakati beberapa poin bahwa kami akan memberikan penjelasan lengkap kepada rekan-rekan media menunggu hasil resmi dari tim kedokteran dan tim forensik Polri. Kemudian di tanggal 1 sampai 4 November 2025 tim Orang Hilang Polda Metro Jaya mulai menambahkan keterangan saksi-saksi. Ini tentunya mengupdate dari adanya temuan kerangka. Kemudian kami menjelaskan kembali progres penanganan kepada tim dari Kompolnas dan Komnas HAM. Lalu di hari Selasa malam tanggal 4 November 2025 kami menerima surat resmi hasil tes DNA dari tim kedokteran dan forensik Polri. Di tanggal 5 November keesokan harinya, sesuai dengan komitmen kami tim dari Kontras maupun Polda Metro Jaya, kami bertemu kembali membahas hasil tes DNA yang sudah disampaikan kepada penyidik. Mengapa dengan tim Kontras? Karena tim Kontras adalah pendamping dari pihak keluarga saudara Farhan dan saudara Reno. Kemudian kemarin di tanggal 6 kami juga bertemu langsung dengan tim forensik untuk bisa membahas hasil-hasil spesifik, hasil-hasil teknis isi dari laporan lengkap
tes DNA. Kemudian di tanggal 7 kami bersepakat menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kepada rekan-rekan media. Berikutnya, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pos Orang Hilang Polda Metro Jaya, tentunya sikap kami jelas. Posko Orang Hilang Polda Metro Jaya akan fokuskan perhatian dan memprioritaskan keberpihakan bagi kepentingan keluarga almarhum Farhan dan Reno. Dengan adanya hasil yang akan diumumkan hari ini, bukan berarti pekerjaan kami selesai, namun kami akan menitik beratkan perhatian dan memprioritaskan keberpihakan kepada kepentingan keluarga almarhum Farhan dan Reno. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wadir Reskrimpum Polda Metro Jaya. Kita dengar juga nanti akan dijelaskan dari Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Dr. Prima. Silakan Dok. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Rekan-rekan media sekalian, saat ini kita bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri, tim dari Biro Dokpol Puskesmas Polri, tim dari Biro Lab Puskesmas Polri, dari Puslapor Barreskrim Polri, Binhumas Polda Metro Jaya, penyidik Polres Jakarta Pusat, serta Sididen Polda Metro Jaya. Saya selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri pada kesempatan ini menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa kebakaran dengan korban jiwa. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini Jumat 7 November 2025 tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 2 kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan saat proses identifikasi. Selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Sumiastri, spesialis forensik, untuk menyampaikan hasil identifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi. Langsung saja, saya sebagai Kepala Biro Laboratorium Dokes Polri dan juga dokter spesialis forensik dan mediko-legal Polri atas perintah Bapak Kapus Dokes Polri untuk melakukan pemeriksaan postmortem terhadap 2 kantong jenazah yang telah diterima di Rumah Sakit tingkat 1 Puskesmas Polri. Dari pemeriksaan diperoleh hasil kantong jenazah berisi plastik rangka manusia yang sudah tidak lengkap keadaannya akibat kebakaran. Waktu kematian dari saat pemeriksaan sudah lebih dari 1 bulan. Pada kantong jenazah nomor 0080, kita melakukan pemeriksaan identifikasi sekunder, yaitu pemeriksaan tulang tengkorak dan panggul. Ditemukan jenis kelamin laki-laki, kelas mongoloid, dan pemeriksaan tulang panjang perkiraan tinggi badan 158 sampai 168 cm. Dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa pemeriksaan pada gigi, yaitu odontologi forensik, yang terdapat kesamaan titik dengan teknik superimpose. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa
Hasil pemeriksaan DNA dari tulang nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hasri sudah menyampaikan. Kita beri kesempatan kepada Komnas HAM Pak Saurin Sinaga, silakan untuk menyampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada jajaran dari kepolisian dan dari pihak ACC ya, ada ya, dan dari forensik dan Kompolnas telah melibatkan Komnas HAM sejauh ini, dan seperti yang disampaikan tadi kami memang banyak koordinasi dengan pihak Polda untuk mengetahui progres. Terima kasih banyak buat keterbukaannya kepada Komnas HAM. Kami tentu mengapresiasi proses yang sudah dilakukan dan bekerja kurang lebih 1 minggu, akhirnya kita bisa memastikan 2 orang yang selama ini dinyatakan hilang dan kemudian dipastikan per hari ini sebagai 2 orang yang meninggal yang kerangka yang ditemukan di gedung ACC. Artinya kita sudah menuntaskan keseluruhan tugas terkait orang yang hilang, dan oleh karena itu kita menambah jumlah orang yang meninggal dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Ya, selama ini ada 9 di berbagai daerah, dan dengan ditemukannya 2 orang ini maka total jumlah yang meninggal terkait dengan aksi unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Kami akan membuat laporan yang secara khusus juga dari Komnas HAM, tetapi kami akan memfokuskan diri pada hasil temuan dari kepolisian ini sesuai dengan metodologi dan peralatan yang dimiliki oleh kepolisian. Ya, jadi kami akan mendapatkan informasi ini dari kepolisian untuk kami masukkan ke dalam bagian dari laporan kami nanti yang akan kami rampungkan di akhir tahun ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih buat kerja keras dari kepolisian selama 1 minggu ini, dan kami akan tentunya meminta secara khusus nanti keseluruhan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 2 kerangka manusia ini untuk bisa kami lihat secara langsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saurin dari Komnas HAM. Silakan kita beri kesempatan kepada Kompolnas Pak Khairul Anam untuk menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih rekan-rekan kepolisian, terutama Arumpit, teman-teman Puslapor, PMJ, Polda Metro Jaya, ACC, dan rekan Komnas HAM. Pertama-tama kami aturkan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya ini terhadap keluarga korban. Yang pertama, yang kedua, proses ini jadi sangat menarik sebagai satu bentuk kerjasama ya antara institusi kepolisian dan rekan-rekan yang ada di masyarakat sipil, termasuk juga kami lembaga dari Kompolnas maupun kalau tadi dijelaskan dari Komnas HAM. Dalam berbagai kasus orang hilang tidak hanya terjadi di Indonesia yang sejarahnya adalah terjadi beberapa waktu yang lalu cukup lama, tapi juga yang ada di dunia, kerjasama ini merupakan kata kunci bagaimana menemukan orang hilang. Kalau tadi diterangkan oleh Polda Metro Jaya, oleh Pak Wadir, sekian kali bertemu, sekian kali koordinasi, sekian kali berbagi informasi,
termasuk juga informasi kesaksian, termasuk juga informasi rekam jejak digital dan sebagainya, ya, sehingga itu menunjukkan satu proses menurut kami ketika kami sebagai lembaga pengawas kepolisian, prosesnya menjadi proses akuntabel. Kami juga Kompolnas juga berkomunikasi dengan rekan-rekan, di samping dengan rekan-rekan Polda Metro Jaya, kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan Kontras untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, berbagai informasi dan sebagainya, titik-titik digital dan sebagainya. Nah, itu yang menurut kami jadi penting dalam catatan ini. Dalam sejarah pencarian orang hilang, sekali lagi tidak banyak ya di dalam sejarah dunia kerjasama baik. Nah, ini kami dari Kompolnas memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama Polda Metro Jaya dan Kontras, sehingga tahapan-tahapan untuk memastikan pencarian orang hilang itu ada, gitu ya. Kami tahu persis bagaimana proses pencarian orang hilang ini sampai ya beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi di ketemunya kerangka dan kami konfirmasi kembali kemarin lusa, terus sekarang kita respon dan tadi sudah diumumi hasil dari Puslapor. Itu yang pertama. Yang kedua memang sekali lagi seperti tadi dipertegas sama Pak Wadir Reskrimum, ya, bahwa kasus ini masih menjadi perhatian, tapi di momen saat ini yang paling penting adalah kepastian bahwa orang yang belum ditemukan saat ini ditemukan, kepastian orang yang dinyatakan hilang saat ini sudah dinyatakan ketemu, dan ini yang paling penting. Dan ayo kita bersama-sama mendoakan keluarganya tabah dan almarhum juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Mungkin itu, terima kasih.